Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Rahmawati, peserta Latsar CPNS Kabupaten Serang tahun 2022. Sekarang saya bekerja di UPT SDN Kadukempong, Kecamatan Padarincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laras Yuliana, peserta Latsar CPNS 2022 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, bertempat tugas di UPT SD Negeri Kadukancas, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Firda Amalia, peserta Latsar Angkatan 44 Kelompok 4. Saya saat ini bertugas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Perkenalkan, nama saya Uding SPD, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 Angkatan 44 dari Kelompok 4. Asal instansi saya dari SMP Negeri 3 Pontang. Perkenalkan, nama saya Rifatul Izael Disari dari RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Halo ASN Lovers, bertemu lagi dengan saya Uding SPD. Di video kali ini, saya akan menampilkan implementasi dari 8 indikator SMART ASN. Lalu, bagaimanakah seseorang dikatakan sebagai SMART ASN? Check it out. Profesionalisme, contohnya kita dengan bersemangat, dengan berseragam yang rapi, datang pagi, lalu absen, kemudian melaksanakan tugas dan kewajiban. Salah satu contoh dari SMART ASN yaitu profesionalisme dalam lingkup guru, yaitu membuat rencana pembelajaran sebelum memulai pembelajaran. Dilanjutkan dengan kita mengajar di dalam kelas dengan menggunakan IT yang mendukung terciptanya SMART ASN. Assalamualaikum. Dalam poin hospitality, sebagai seorang ASN, kita harus dapat memberikan sikap yang ramah, pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Contohnya, jika kita seorang guru bisa melayani keluhan orang tua atau wali murid yang sedang dialaminya. Sebagai seorang SMART ASN, kita harus memiliki kemampuan networking. Networking tidak hanya diartikan sebagai berjejaring atau membangun hubungan dengan pihak lain, tetapi bagaimana kita juga memelihara dan membangun hubungan yang positif dalam jangka panjang. Berjejaring sangat diperlukan di era seperti ini, di era-era digital seperti ini, karena sesungguhnya kita sudah menyadari bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dengan dilakukan sendiri atau hanya dikerjakan oleh instansi tersebut. Oleh karena itu, kita perlu berkolaborasi, membangun jejaring untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya, kalau di Kabupaten Serang, sesama instansi bisa saling berjejaring, membangun networking dan berkolaborasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tidak hanya di lingkup pemerintah daerah, tetapi juga bisa di luar lingkup pemerintah daerah. Misalnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang membangun networking dengan
pihak-pihak yang berhubungan dengan ketenagakerjaan seperti Kemenaker ataupun instansi-instansi internasional yang berhubungan dengan ketenagakerjaan seperti ILO. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga membangun networking dengan unsur-unsur yang terkait dengan ketenagakerjaan, seperti pekerja atau serikat pekerja maupun pengusaha atau perusahaan. Beberapa tidak hanya oleh pengusaha atau perusahaan maupun serikat atau serikat pekerja, tetapi juga instansi terkait dengan ketenagakerjaan seperti BPJS Ketenagakerjaan. Belum lama ini ada isu terkait ketenagakerjaan, yaitu mengenai Permen Naker nomor 2 tahun 2022 tentang salah satu item yang sangat di-highlight di Permenaker tersebut adalah pencairan JHT yang baru bisa pada umur atau usia 56 tahun. Nah, untuk mendiskusikan masalah tersebut, kami Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membangun jejaring dengan serikat pekerja, kemudian dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendiskusikan masalah tersebut. Sebagai ASN profesional, kita dituntut untuk mahir menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Era digitalisasi seperti sekarang ini mengharuskan setiap ASN untuk tidak gaptek. Kemampuan dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi akan sangat menunjang pekerjaan setiap ASN. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak punya slogan, ya. Nanti kalian ikuti slogan dari Bapak, ya. Coba Bapak bilang, jangan lupa kalian jawab smart, excellent, magic. Ya. Oke, kita coba, ya. PJ apa? Selain itu, kemampuan berbahasa asing bagi setiap ASN juga sangat diperlukan. Era digitalisasi dan masyarakat ekonomi ASEAN memungkinkan tenaga asing untuk masuk ke Indonesia. Salah satu poin dalam Smart ASN yaitu entrepreneurship. ASN dituntut memiliki kemampuan entrepreneurship, yakni berjiwa kewirausahaan yang ditandai dengan dimilikinya kreativitas, inovatif, cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang, serta bertanggung jawab. Entrepreneurship juga dapat diartikan berpikir tentang kehidupan orang banyak, kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana cara membantu mereka yang membutuhkan. Dan dengan dimilikinya kemampuan entrepreneurship ini, maka seorang ASN akan mampu meningkatkan kinerjanya setiap waktu. Ini Ibu silakan duduk. Ya, Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, saya Apoteker Iza. Ini Ibu pasien atas nama Ibu Betty ya Bu ya, yang pada hari ini ke poli jantung, betul ya Bu ya? Nah, di sini Ibu dapat obat yang macamnya lumayan banyak ya Bu. Iya Ibu, ini banyak Iya. Iya, di sini saya bisa bantu untuk buatkan medication chart atau jadwal minum obat supaya Ibu tidak bingung, sehingga ketika Ibu mau meminum obat, Ibu bisa lihat dulu jadwal obat mana yang harus diminum. Seperti itu ya Bu. Nah, di sini Bu ada 8 macam obat ya Bu ya, dimana ada 3 macam obat yang bisa diminum pagi hari. Yang pertama yaitu 50 ml diminum sebelum makan ya Bu. Kemudian ada 2 macam obat, furosemid dan niaspi, diminum sesudah makan. Dan ada 1 macam obat yang diminum siang hari, itu digoxin. Dan ada 1 macam obat juga yang diminum sore hari ya Bu ya, yaitu spironolakton. Kemudian ada 3 macam obat yang diminum malam hari. Ibu bisa minum sebelum tidur ya Bu, yaitu ramipril, simvastatin, dan alprazolam. Ya. Baik Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, mungkin nanti di rumah ada yang mau ditanyakan lagi atau perlu konsultasi lebih lanjut, Ibu bisa menghubungi nomor WA saya ya Bu yang ada di sini. Iya, terima kasih.
kasih ya Bu, semoga sehat selalu. Ya, ada yang bisa saya bantu Bu? Oh, obat ini, iya memang obat ini tidak di-cover oleh BPJS Bu. Tapi jika Ibu bersedia, di sini kita ada stok obatnya. Nah, Ibu bisa membeli secara umum dengan menggunakan resep ini. Saya mau beli di sini aja obatnya. Ya, baik Ibu, bisa saya bantu penginputannya ya. Silakan Ibu bisa menunggu di loker 1 untuk pembayarannya. Nanti dipanggil namanya ya Bu ya. Terima kasih.